Halo, selamat siang teman-teman. Ini baru berapa orang ya? Mungkin sambil menunggu ya. Suaraku kedengeran nggak ya? Aman, oke. Baik, kita mulai aja ya. Oke, sebentar. Baik, kita mulai. Lari pagi bersama keluarga, mampir di kolam dan sambil menyelam. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Iya, Kak. Iya, selamat datang di acara webinar hari ini yang berjudul Buat Website Landing Page Sederhana. Ya, webinar kali ini merupakan salah satu acara 6 tahun hostingan ya, teman-teman. Jadi nantinya dalam acara 6 tahun hostingan ini akan ada karena ada trouble sedikit, aku ulangin lagi. Jadi webinar kali ini merupakan salah satu acara 6 tahun hostingan ya, teman-teman. Jadi nantinya dalam acara 6 tahun hostingan ini, pada bulan ini akan ada webinar kembali. Dan ada event-event lainnya yang pastinya seru banget buat teman-teman. Dan jangan sampai kelewatan karena ada hadiah dan free layanan menarik ya buat teman-teman. Pokoknya follow dan pantau terus sosial media hostingan karena nantinya bakal ada event tersebut yang akan kita share di sana. Oke, baik, perkenalkan nama saya Tiara yang akan memandu webinar hari ini. Apa kabar teman-teman semua di sini? Puasanya lancar nggak ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Jangan lemes-lemes ya Besti ya. Soalnya kita mau ngikut webinar yang menarik banget. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman dan pastinya puasanya juga tetap semangat. Sebelum mulai webinar kita pengen kenalan dulu nih mungkin ya sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin nggak usah on cam tapi via chat aja. Teman-teman bisa memperkenalkan dirinya dari namanya siapa, mungkin terus dari kota mana, asalnya dari mana. Lewat chat aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Iya, ini udah mulai ada Kak Anton. Kak Anton ini dari mana nih? Wah, ini dari Kak Adi dari Palembang, Kak Dandi dari Tangerang, Kak Leo dari Bekasi. Wah, dekat saya ya. Kak Anton dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Wah, jauh. Kak Wiko, Bekasi. Hamdan Rizky dari Bangil, Pasuruan. Beragam sekali teman-teman pada hari ini ya. Kak Mutiara dari Palembang. Hai Kak. Kak Rizky dari Pasuruan. Ternyata dari Bekasi banyak ya. Kak Rigo dari Kalimantan Barat. Wah, jauh sekali. Kak Joni dari Selatan. Selatan itu daerah mana ya? Beragam sekali ya ternyata teman-teman webinar pada hari ini.
Nah, baik sebelum kita lanjut ke materi, saya mau menjelaskan sedikit tentang rundown acara webinar pada hari ini ya, teman-teman. Penyampaian materi nanti akan dibawakan kurang lebih 1 jam oleh pembicara kita, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 1 jam juga. Nah, nanti untuk teknis tanya-jawabnya, teman-teman nanti bisa langsung mengirim simbol raise hand ya pada kolom chat. Nanti akan dijawab secara bergantian oleh pembicara. Nah, for your information nih, nanti bagi 3 penanya terbaik, pada webinar hari ini akan ada hadiah menarik, 100.000 saldo OVO dan 100.000 saldo hostingan untuk 2 orang penanya terbaik. Nah, perlu menjadi catatan untuk peserta webinar hari ini bahwa benefit yang akan teman-teman nanti dapatkan yaitu adalah berupa e-sertifikat, free hosting, dan domain dalam 1 bulan. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk teman-teman mengisi daftar hadir absen dalam bentuk Google Form yang akan nanti kami bagikan di kolom chat pada webinar hari ini. Nah, untuk nanti sertifikatnya itu akan dikirimkan minggu depan ya, melalui email masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau begitu langsung aja nih kita masuk ke materi webinar hari ini dengan tema membuat website landing page sederhana tanpa coding dan langsung praktik. Wah, menarik sekali ya. Yang akan dibawakan langsung nih oleh speaker kita yang hebat dan luar biasa kali ini, sekaligus beliau ini sebagai salah satu technical support dari hostingan. Kepada Kak Mario Ardi, dipersilahkan waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga masih semangat ya puasanya. Ngabuburit kali ini bakal kita isi dengan cara membuat website sederhana tanpa coding. Sebelum itu saya mau nyapa-nyapa nih buat teman-teman yang dari Palembang, dari Sumsel, kemudian ada yang dari Pasuruan, dari Bekasi, Kalimantan Barat, dan lain-lainnya. Semoga puasanya tetap lancar ya teman-teman. Oke, saya akan mulai buat share screen di slide pertama. Sebentar. Oke, sudah muncul ya di layar teman-teman ya. Baik, terima kasih Kak Leo atas konfirmasinya. Kita mulai dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bakalan masuk ke sesi perkenalan terlebih dahulu. Seperti yang dijelasin sama Mbak Tiara tadi, saya seorang technical support di hostingan. Nama saya Mario Ardi, biasa dipanggil Mario. Kemudian posisi saya di hostingan itu sebagai technical support. Nah, apa sih itu technical support? Kerjanya ngapain aja? Apakah harus jago ngoding? Nah, technical support dalam bahasa Indonesia itu bantuan teknis. Jadi saya bekerja sebagai tim bantuan teknis. Kerjanya ngapain aja sih? Kerjanya lumayan banyak. Salah satunya mengatasi semua masalah yang terjadi di hostingan klien seperti website blank, kesalahan error saat registrar domain, dan lain-lainnya yang terjadi di postingan klien. Kemudian harus jago ngoding? Tentu tidak teman-teman. Namun kami memang dituntut untuk bisa memahami dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi pada postingan klien. Seperti webinar kali ini, kita akan membuktikan bahwa bisa dan dapat membuat website tanpa coding sama sekali. Nah, sebelum kita membuat sebuah website, kita harus tahu dulu nih tujuan kita tuh. Mengapa sih kita perlu website? Dalam garis ini, saya akan membahas sebagai seorang seller. Mengapa seorang seller perlu sebuah website? Saya jadi teringat salah satu kata dari almarhum Sabino, yaitu pebisnis harus nyentrik. Walaupun produk teman-teman sama, harga yang teman-teman jual tidak jauh beda, namun yang kalian tawarkan itu harus berbeda. Kalian dapat mengemas itu dengan cara membuat sebuah website. Jadi persaingan itu tidak hanya di marketplace, namun teman-teman juga memiliki website sendiri. Kemudian
Alasan selanjutnya yaitu kita ibaratkan sebuah website itu adalah toko fisik Anda. Jadi teman-teman bisa nih ngatur warna, ngatur tata letak, terus juga ngatur ukuran dari setiap tampilan produk, deskripsinya. Semua itu yang nggak bisa dilakukan di marketplace karena marketplace sudah ada themes dari marketplace-nya sendiri. Yang mungkin teman-teman bisa lakukan hanya mengupload foto produk dan deskripsi saja. Nah, apapun dapat kamu lakukan dari tampilan hingga metode pembayaran. Betul banget teman-teman bisa tambahkan metode pembayaran seperti e-wallet sampai dengan bank transfer. Jadi teman-teman bebas menentukan kemana sih seorang customer ataupun buyer kita akan mentransfer dana transaksi tadi. Kemudian alasan selanjutnya karena marketplace sebenarnya tidak gratis. Ini betul teman-teman, marketplace sebenarnya tidak gratis karena ada biaya admin di setiap pesanan. Baik itu di toko orange, toko hijau, dan toko merah, semuanya itu ada biaya admin di setiap pesanannya. Kemudian jika kita mengikuti promo yang diadakan oleh marketplace, selain kita memotong harga jual kita, kita juga akan terkena dengan administrasi promosi mereka. Kemudian yang paling penting itu proses pencairan harus menunggu ketentuan pihak marketplace, di mana dana teman-teman tentunya akan terhambat. Sebagai seller yang baru merintis, tentu perputaran dana penting banget buat bisnis kita. Dengan website, kalian bisa menerima pembayaran terlebih dahulu dan mengirim barang kemudian. Nah, karena kita membangun sebuah website tanpa coding sama sekali, tentu kita butuh sebuah bantuan. Bantuan itu yaitu dengan CMS, yaitu Content Management System. Apa sih CMS itu? Secara singkatnya, CMS itu ialah sebuah software yang bisa membantu teman-teman untuk mengelola tampilan ataupun user interface, fitur, dan isi website secara praktis. Jadi teman-teman nggak perlu bisa ngoding buat membangun sebuah website. Teman-teman untuk mengatur tampilan latar muka, itu nggak perlu menguasai HTML, CSS, PHP, dan bahasa pemrograman lainnya. Macam-macam CMS yang biasa dipakai. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan namanya WordPress, Magento, Drupal, Joomla, dan yang agak jarang didengar itu Typo3 dan masih banyak lainnya. Jadi ada banyak sekali CMS yang ada di dunia ini. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak 3 CMS dengan pengguna aktif terbanyak? Coba dijawab di kolom komentar. Boleh sebutin salah satu di antara 3-nya di kolom chat. Kira-kira teman tahu nggak? Oke, kita langsung aja. Ini jawaban dari Kak Hidayatullah dan Kak Anton ini tepat banget. CMS paling banyak digunakan yaitu CMS WordPress. Berdasarkan data di 2018, ada lebih 19.882 lebih website aktif dengan CMS WordPress. Salah satunya BBC Amerika, majalah Times, dan juga majalah teknologi TechCrunch. Di nomor 2 ada Joomla. CMS Joomla di data 2018 terdaftar 2 juta lebih situs aktif. Salah satu yang menggunakan CMS Joomla yaitu National Crime Agency di UK atau United Kingdom. Di nomor 3 berdasarkan data 2018 yaitu CMS Drupal. Dengan jumlah website aktif 1,2 juta. Salah satu pengguna CMS Drupal yaitu Harvard University. Nah, selain menggunakan sebuah CMS, kita memerlukan bantuan dari plugin. Apa itu plugin WordPress? Plugin WordPress itu seperti yang bisa kalian temukan di Chrome, ekstensi untuk memblokir iklan, ataupun VPN di browser, itu disebut dengan plugin atau ekstensi. Nah, bedanya ekstensi ini dapat kalian install di WordPress kalian masing-masing. Gunanya untuk memodifikasi atau mengembangkan fitur yang ada di website teman-teman. Nah, plugin yang akan kita gunakan yaitu plugin Elementor. Plugin ini terkenal sakti karena kalian dapat membangun website hanya dengan drag and drop semudah menggeser mouse untuk membangun sebuah website. Jadi, tidak ada kendala untuk membangun website. Batasannya hanya pada kreativitas teman-teman dalam menyusun format atau menyusun gambar dan deskripsi lainnya pada website teman-teman. Kemudian, biasanya nih, apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah landing page? Tentu saja untuk membuat sebuah landing page dengan bertujuan sales atau penjualan, teman-teman butuh sebuah headline agar brand teman-teman dapat mudah diingat. Sebagai contoh, pada
PPT saya kali ini. Di sini saya buat namanya Ina Cookies dengan tagline atau headline-nya harga kaki 5 rasa bintang 5. Mungkin teman-teman bisa memberikan kata-kata penekanan yang lebih gampang diingat oleh customer kalian. Jadi ketika teringat sebuah kalimat harga kaki 5 rasa bintang 5, customer bisa mengingat bahwa itu adalah brand dari Ina Cookies. Kemudian aset gambar, pastikan gambar-gambar yang kalian upload di website itu resolusi HD atau minimal tidak pecah-pecah, foto produk jelas dan warna jelas sesuai dengan warna asli dari produk tersebut. Selanjutnya, kalian harus menampilkan sebuah deskripsi. Deskripsikanlah produk kalian, baik dari ukuran, berat, dan juga ketentuan ordernya bagaimana di deskripsi. Dan juga tak lupa ditambahkan CTA atau CTA, Call to Action. Jadi tombol ini untuk memancing customer untuk melakukan pembelian pada website teman-teman. Dan yang terakhir, pastinya teman-teman harus melampirkan sebuah kontak agar dapat dihubungi oleh customer. Barangkali akan ada pemesanan dalam partai besar, ataupun tanya jawab dari calon customer teman-teman. Nah, langkah-langkah untuk membangun sebuah website, pagi tadi sudah saya kirim ya untuk voucher bagaimana voucher dan juga bagaimana cara klaim hosting dan domain gratis selama 1 bulan. Nah, di sini teman-teman harus memiliki layanan dan hosting dan domain, kemudian install WordPress, melakukan instalasi themes dan plugin, memulai edit WordPress dengan plugin Elementor, memasukkan semua elemen website teman-teman, itu termasuk gambar, headline, dan juga deskripsi produk. Kemudian, terakhir website teman sudah bisa tayang di seluruh dunia. Nah, semua panduan ini dapat kalian akses di panduan.hostingan.id. Baik itu cara menginstal WordPress, cara menginstal plugin, itu dapat teman akses di halaman panduan.hostingan.id. Oke. Mungkin kita akan langsung saja praktek. Saat ini saya sudah masuk di halaman dashboard WordPress. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan ialah menginstal themes. Oke, di sini saya menggunakan themes dari Astra. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat. Ini bisa kalian tiru sebagai acuan. Saya menggunakan theme Astra. Gimana sih cara install themes? Cukup masuk ke dashboard WordPress, kemudian teman-teman klik Add Friends, kemudian Themes, kemudian teman-teman klik di sini, cari atau Add New, klik Add New, kemudian masukkan nama themes di sini. Nah, cukup diklik install, maka otomatis themes dan juga halaman-halaman sebuah website itu akan terimport ke WordPress teman-teman. Kemudian yang harus teman-teman lakukan ialah instalasi plugin Elementor. Nah, di sini saya menggunakan Elementor free untuk praktek hari ini. Jadi, nggak mesti kita langsung beli yang pro, kita bisa coba yang gratis. Karena keterbatasan kita di sini hanyalah kreativitas dalam menyusun sebuah website. Jadi, memang banyak fitur-fitur yang dibatasi, namun bisa diakali oleh teman-teman dengan fitur lainnya. Nah, langsung aja. Saat ini akses tampilan awal dari hostingan.my.id, domain WordPress saya itu di awal seperti ini. Bawaan dari tema Nature by Astra. Langsung aja kita bakal ngedit-ngedit di page halaman pertamanya. Oke, kita masuk ke laman page. Oke. Nah, sebentar ini ada pertanyaan dari Kak Hidayatullah Gustiawan. Cara menggunakan WordPress. Nah, untuk cara menggunakan dan juga cara instalasi, kalian dapat akses di panduan.hostingan.id. Di situ sudah
cantumkan beberapa artikel dari cara instalasi SSL, bagaimana cara parkir pemain, dan lain-lainnya itu lengkap di panduan.hostingan.id. Nah, kita balik ke topik, bagaimana cara melakukan edit halaman ini dengan Elementor. Kalian dapat mengakses langsung domain utama ataupun melalui halaman page di sini. Di sini saya langsung dari page halaman utama, saya langsung edit with Elementor. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan dari website hostingan.my.id tadi. Ya, kita akan melakukan edit pada halaman ini. Kebetulan saya sudah memasukkan semua aset gambar sebelum acara tadi. Untuk mengedit section, cukup dengan klik di sini. Oke, masuk ke halaman style. Kemudian teman-teman dapat mengganti background, baik dengan foto produk ataupun warna, itu bebas teman lakukan customisasi. Di sini saya akan menambahkan gambar kue-kue yang sudah saya upload sebelumnya. Di sini kita akan coba upload kue ini. Nah, ini cookies. Nah, jadi semudah itu untuk mengganti background, kalian cukup klik section yang mau diedit, kemudian beralih ke halaman style, dan juga mengganti melalui QCMake. Dan untuk mengupload, kalian cukup akses ke upload files dan pilih foto yang ingin teman-teman upload. Sini saya sudah mengupload sebuah background untuk header website saya. Oke, kita akan membuat di sini menjadi, untuk melakukan edit, kalian cukup lakukan klik di bagian yang ingin teman-teman edit, contoh tombol ini ataupun heading ini, teman-teman cukup lakukan klik saja. Yep. Terus kira-kira nih cocok apa belum? Misalnya belum, teman-teman itu dapat melakukan namanya customisasi untuk font. Jadi teman-teman bisa memilih banyak font yang disediakan oleh plugin Elementor. Di sini saya menggunakan, sebentar. Oke, di sini saya menggunakan font Archipo untuk header-nya. Archipo Black. Nah, agar terkesan lebih bold dan juga lebih kalem. Kemudian untuk bagian nature ini bisa teman-teman gunakan atau teman-teman hilangkan. Di sini saya akan menghilangkan saja di bagian cookies-nya ini. Nah, kita akan menggunakan ini aja sebagai heading dari dengan font Archipo di bagian style tadi. Yap, kita gunakan Archipo ini tadi. Kira-kira selain mengganti font, kita bisa melakukan edit warna? Tentu bisa. Kita bisa mengganti warna sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin merubah menjadi warna hitam, warna merah. Kalian cukup drag and drop saja tanpa perlu mengganti kode-kode warna pada CSS-nya. Di sini saya menggunakan warna putih agar lebih kontras dari background-nya. Nah, yang tadi kita bahas yaitu menambahkan sebuah headline atau tagline. Di sini kita buat kue rumahan harga kaki 5 dengan rasa bintang 5. Nah, ini juga udah bisa teman-teman tambahkan. Teman-teman juga bisa mengedit.
untuk menjadi heading ataupun menjadi paragraf. Untuk ukurannya di sini kita coba menjadikan sebagai heading 2. Oke. Kita ganti untuk warnanya. Di sini. Nah, agar tagline ini lebih terlihat, teman-teman juga bisa menambahkan seperti shadow dan juga lainnya, ataupun mengatur posisi dari text shadow-nya agar lebih, saya ubah ke lebih bercahaya, kayak hijau, agar menyatu dengan warna kuning pada background. Oke. Pastikan setiap teman-teman sudah dirasa selesai melakukan pengeditan. Teman-teman, jangan lupa klik update pada tombol di bawah ini untuk menerapkan semua edit yang telah teman lakukan. Kalau kalian belum sempat klik update dan teman-teman keluar dari laman ini, otomatis yang kalian edit tadi akan menghilang dan semua usaha teman-teman buat edit ini akan sia-sia tentunya. Nah, di bagian padding ini teman-teman dapat mengatur besarnya ukuran. Oke. Style. Gitu. Oke. Kita coba klik update dulu. Setelah di-update, otomatis web dari streaming.my.id yang sebelumnya tulisannya nature akan berubah menjadi ina cookies. Nah, kita sudah berhasil mengedit di bagian header. Kemudian, tombol get start ini akan kita rubah menjadi tombol call to action ke nomor WA teman-teman. Saya contohkan di sini. Ya, ini kita akan rubah tombol call to action-nya ini menjadi ke WA. wa.me/62812717171 dan 05. Jadi secara otomatis jika diklik akan menampilkan nomor WhatsApp saya. Pesan kue saudara. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan icon library. Contoh di sini saya menggunakan WhatsApp dengan background transparan. Terhalang oleh kita lakukan klik insert di bawah ini. Nah,
sudah terupload, teman-teman. Jangan lupa kita lakukan klik update. Nah, setelah kita lakukan update, jangan lupa kita refresh untuk melihat penerapan yang sudah kita buat. Oke. Nah, tombol CTA tadi sudah berfungsi dan mengarah ke nomor WhatsApp saya, Mario Postingan ID. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan gambar-gambar produk atau katalog teman-teman. Karena ini kita sedang membuat sebuah website toko kue, maka kita akan menambahkan katalog-katalog dari toko kue. Nah, our service ini saya rubah saja menjadi katalog kue. Nah, ini bisa teman-teman hapus dan juga teman bangun lagi dari awal, ataupun teman-teman dapat menggunakan page yang sudah ada di bagian sini. Jika dirasa kurang banyak, kalian dapat menduplikat di bagian section ini. Untuk mempercepat proses, saya akan menggunakan section yang sudah ada dan juga saya duplikat. Nah, di sini teman-teman tinggal mengganti foto tadi dengan foto produk teman-teman. Contoh di sini saya memasukkan kue ini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan foto kue lainnya. Di sini kita juga gunakan kue ini. Nah, lihat saja biar warnanya selaras dengan gambar di sebelahnya. Nah, untuk membuat katalog selanjutnya, kalian cukup gunakan klik kanan dan duplikat. Ya, secara otomatis semua katalognya terduplikat. Di sini kita buat namanya cookies. Ini namanya kue lebaran. Seperti itu. Kita anggap cookies. Nah, secara otomatis akan diterapkan langsung pada website teman-teman. Jangan lupa pada bagian deskripsi, deskripsikan produk teman-teman. Misalnya dibuat langsung pada saat pemesanan, jamin renyah dengan berat total paket 1 kilo per pengiriman, dan lain-lainnya. Kalian dapat menambahkan deskripsi sesuai yang teman-teman inginkan. Jangan lupa klik update untuk menerapkan edit yang telah teman-teman lakukan. Kita refresh, maka secara otomatis tampilan yang sebelumnya seperti ini akan berubah menjadi katalog kue yang sudah kita buat. Nah, apakah bisa memberikan animasi pada website teman-teman? Bisa. Kita akan melakukan ya di bagian motion effect ini, teman-teman bisa menambahkan animasi baik fade in, fade out, ataupun lainnya di sini. Kalian perhatikan kursor saya. Ini kita fade in down. Nah, sebelumnya tampilan website teman-teman yang kaku dan juga statis, sekarang sudah ada animasi seperti ini. Kita lakukan refresh untuk melakukan atau melihat penerapan tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tampilan website teman-teman sudah tidak kaku lagi. Selanjutnya setelah kita menambahkan gambar dan juga deskripsi dan juga CTA, teman-teman juga biasanya pada sebuah website yang bertujuan sales pasti mencantumkan yang namanya siapa sih ownernya.
Dan juga biasanya juga ada yang namanya testimonial. Kali ini saya akan membuat sebuah kata sambutan dari ownernya nih. Kita anggap di sini Gene Miller, yaitu pemilik dari Ina Cookies. Kita lakukan pengeditan saja di sini. Nah, biasanya kata sambutan ini mendeskripsikan brand mereka. Jadi kita buat di sini, Ina Cookies telah beroperasi atau telah menjual lebih dari 1 juta paket kulit kering setiap bulannya sejak pandemi. Terima kasih. Terima kasih telah membantu roda ekonomi desa kami. Kurang lebih kata sambutannya kayak gitu. Singkat sekali, tidak perlu bayang-bayang di sini. Gene Miller, fotonya bisa teman-teman ganti tentunya dengan foto-foto lainnya. Di sini saya tidak akan melakukan pengeditan pada foto atau menambahkan foto baru. Saya akan menggunakan foto yang sudah ada. Nah, namanya bisa teman-teman juga edit menjadi Sinta Ina Cookies. Sinta seorang owner dari Sinta Ina Cookies. Jangan lupa klik update untuk menerapkan pengeditan yang sudah teman-teman lakukan. Nah, karena kata sambutan ini juga flat, kita akan memberikan sedikit bukan animasi, namun sebuah video. Kita akan masukkan sebuah video ke dalam background dari kata sambutan ownernya tadi. Oke. Menggunakan ini, video animasi, video. Nah, pada ini kita bisa melakukan edit background. Selain menambahkan foto, teman-teman juga dapat menambahkan link video pada background website teman-teman. Sini saya menggunakan video YouTube, yaitu proses pembuatan ataupun sinematik pembuatan kue. Jangan lupa klik update. Di sini tulisan Ina Cookies-nya tidak nampak. Jadi kita akan melakukan pengeditan, yaitu di bagian style. Di bagian typography kita ganti aja fontnya menjadi Poppins. Nah, setelah yang dirasa kurang cocok, teman-teman dapat menggunakan font lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian text color-nya bisa teman-teman ganti ya seperti ini. Kemudian di bagian nama Sinta Ina Cookies-nya juga kita lakukan pengeditan. Warnanya kita ubah agar lebih mencolok. Ya, ini dia. Nah, jangan lupa klik update. Oke, yang sebelumnya tampilannya hanya seperti ini saja. Jadi, seperti ini kita lihat. Nah, memiliki background dengan sinematik video pembuatan kue. Tentu tampilan ini dapat menggugah dari calon customer untuk melakukan pemesanan karena melihat proses pembuatan langsung tanpa harus dialihkan ke halaman YouTube atau mendownload video. Jadi sekali akses mereka langsung bisa menonton video pembuatan kue teman-teman. Nah, kemudian di bagian About Us, kita akan lakukan edit. Oke, kita akan lakukan edit. Balik lagi ke page Elementor. Kita akan memberikan deskripsi tentang Ina Cookies. Telah memproduksi lebih dari puluhan juta kue di setiap tahunnya. Oke. Terima kasih atas kepercayaan
teman-teman pada inner cookies saat ini. Nah, tentu tulisan ini dapat teman-teman kreasikan dengan mendeskripsikan produk teman-teman ataupun tentang PT, CV teman-teman. Dapat teman-teman jelaskan secara singkat. Kemudian ini kita ganti saja menjadi logo dari Ina Cookies. Nah, oke, jadi di sini di pin out more kita baca lebih lanjut. Nah, jangan lupa klik update. Oke, maka secara otomatis tampilan yang sebelumnya seperti ini akan berubah menjadi Ina Cookies setelah memproduksi lebih dari puluhan juta kue di setiap tahunnya. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman pada Ina Cookies saat ini. Kemudian kalau diklik ini akan masuk ke halaman About Us. Nah, teman-teman dapat melakukan pengeditan sama seperti pengeditan di laman indeks. Oke. Nah, di bagian question ini teman-teman bisa juga untuk menambahkan sebuah CTA di akhiran halaman. Seperti ini, kita buat promo 40% untuk, nah, di sini bisa ketentuannya dengan minimal melakukan order sebesar 1 juta rupiah saja. Promo terbatas, ambil bagian sekarang juga. Nah, tentu ini akan memancing para pembeli untuk melakukan pemesanan secara segera karena promo tadi sampai dengan 40% dan juga terbatas. Kemudian kita ubah saja pesan sekarang. Bisa kita arahkan baik ke Facebook, ke WA, atau ke laman media sosial teman-teman yang lainnya, namun saya sarankan untuk mengarahkan ke baik ke Telegram ataupun WhatsApp saja. Dan tentunya setiap orang pasti memiliki chat messenger itu. Nah, jangan lupa klik update. Setelah teman-teman melakukan pengeditan, kita akan juga melakukan pengeditan pada background agar selaras dengan background pada headline di atas. Saya juga akan memasukkan background berikut. Nah, kita ubah dulu. Oke, warna-warnanya kita ubah menjadi warna yang agak tegas. Untuk penentuan warna itu bisa sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya hanya memberikan sebuah contoh. Nah, misalnya teman-teman suka di warna biru, sesuai dengan warna website teman-teman, bisa teman-teman sesuaikan. Promo ini biasanya dikaitkan dengan warna merah karena fun fact-nya warna merah itu memancing orang-orang untuk melakukan pembelian. Nah, kita kasih merah menyala dan juga di pesan sekarang ini kita berikan aksen warna merah. Oke. Teksnya biarkan putih, kemudian fokusnya. Text shadow, kemudian nah, seperti saya bilang di awal tadi, biasanya beberapa seller akan menambahkan sebuah testimonial pada website ya. Teman-teman nggak usah repot untuk bikin section baru atau melakukan penambahan manual seperti ini. Klik untuk menambahkan strukturnya. Teman-teman cukup copy struktur yang sudah ada di atas. Jadi tinggal klik di bagian edit intersection-nya. Kemudian klik duplicate. Nah, setelah itu teman-teman cukup drag and drop ke bagian bawah sini. Oke. Klik
copy. Nah, setelah kita copy, kita tambahkan widget. Yep. Kita paste aja di sini. Nah, teman-teman cukup copy paste untuk membangun sebuah website. Jadi nggak usah ngoding sama sekali untuk atur animasinya dengan CSS atau lainnya. Nah, karena kita akan membangun sebuah testimoni, tentunya ada beberapa bagian yang harus kita tambahkan. Sebelumnya kita akan memberikan spasi dulu. Teman-teman bisa mencari di kit, divider atau spacer, agar memberikan jarak pada laman yang akan teman-teman buat. Nah, di sini kita tambahkan dulu sebuah section baru. Kita tambahkan heading di sini. Nah, kita berikan kata tengah, kemudian dengan judul, apa kata mereka tentang produk kami. Jadi teman-teman bisa tidak terlalu kaku atau tidak terlalu template dengan menggunakan apa kata mereka tentang produk kami tanpa menggunakan kata testimonial atau testimoni pelanggan kami. Jadi cukup dengan apa kata mereka tentang produk kami. Ini akan memancing calon pelanggan untuk membaca testimoni yang ada. Nah, tentu biasanya untuk sebuah testimoni itu dilengkapi dengan yang namanya sini. Biasanya sebuah testimoni itu pasti identik dengan yang namanya rating. Di Elementor Free, teman-teman juga bisa menggunakan fitur rating ataupun star rating secara gratis. Nah, bedanya yang pro dan free, itu teman-teman bisa membuat kolom testimonial secara instan, namun pada free teman-teman harus menyusun manual seperti yang saya lakukan saat ini. Tapi tidak susah. Cukup klik kanan, copy, paste, copy dan juga paste pada section selanjutnya. Nah, di sini kita ganti dengan foto yang ada di sini, foto siapa aja nih. Di sini ada foto aja namanya apa ya? Mas Awan. Di sini namanya Mas Awan. Oke. Kemudian setelah pada kolom nama, kemudian deskripsi dari sini kita buat kue enak dan gurih. Dan di sini kita buat namanya Mas Iqbal. Cari fotonya yang ada di sini. Oke, kita gunakan foto umum ini. Nah, di sini kita buat bakalan order lagi dan lagi. Jadi ini kita pakai foto. Oke, di sini foto Mbak malu-malu ini namanya kita buat aja. Mbak Seti namanya. Kemudian di sini hanya bonusnya. Kasih dengan cookies. Ratingnya ini bisa di set dari rating 1 sampai 5 ataupun 1 sampai 10. Jadi kita set aja di bintang 5 ini kita buat 4. Kemudian ini 5 dan juga tangan di sini banyak bonusnya kita buat juga 4 aja coba. Oke. Jangan lupa klik update untuk menerapkan
Ya sudah teman-teman edit di sini. Oke, karena ini kita bikin dulu biar jadi rata tengah. Yap. Juga bagian Mas Iqbal ini di rata tengah. Yap. Buat settingnya juga kita buat di rata tengah agar lebih gampang dibaca. Oke. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan namanya motion effect tadi. Bisa teman-teman ganti menjadi zoom in down ataupun zoom in left dan banyak watch in. Oke, saya akan menambahkan slide in down. Nah, banyak sekali di sini. Mencari slide in left. Nah, kayaknya ini cocok nih. Kemudian di bagian heading ini kita juga kasih effect. Nah, motion effect-nya itu kebalikan dari yang tadi, yaitu slide in right. Yap. Kemudian di bagian ini kita bikin bound saja. Launching. Oke. Kita kecilkan. Yap. Kita lakukan klik update. Nah, sudah jadi teman-teman. Sangat singkat untuk melakukan ataupun membuat sebuah website tanpa ngoding. Teman-teman bisa menambahkan animasi dan lain-lainnya langsung di laman website teman-teman. Jadi kurang dari waktu 1 jam teman-teman sudah bisa bangun sebuah website. Tentunya untuk keterbatasan Elementor Pro ini sebenarnya balik lagi ke kreativitas teman-teman dalam menyusun aset gambar, tata letak, dan lainnya pada website teman-teman. Jadi nggak ada salahnya teman-teman bikin dulu mockup ataupun desain. Kira-kira nih untuk bentuk website teman-teman itu mau gimana? Apa tampilan produknya di atas, ataupun deskripsi, ataupun di tampilan tengahnya ada video. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya desain mockup terlebih dahulu, dari Photoshop ataupun tools-tools untuk bikin UI seperti Figma dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu melakukan edit pada footer. Jadi untuk melakukan footer ini tidak bisa kita lakukan pada Elementor. Teman-teman harus melakukan edit di sini. Baik. Customize tema. Builder, jadi teman-teman bisa langsung edit di sini. Biar ini bisa teman-teman edit. Dibuat dengan dan secara otomatis footernya telah menjadi tipe yang suka oleh Ina Cookies. Dan juga bisa menambahkan logo. Bisa teman-teman desain, size dan lainnya juga.
Teman-teman juga dapat melakukan pengeditan footer atasnya. Yang sebelumnya ini tulisannya home, about, service, kontak. Bisa teman-teman lakukan pengeditan. Contoh yang saya lakukan di sini, yaitu saya akan menghapus halaman service. Remove. Kemudian kontaknya juga nampaknya nggak usah karena udah ada CTA. Pastikan nomor yang kalian cantumkan itu valid ya teman-teman. Nah, setelah selesai, home about ini kita ubah jadi katalog. Jadi, selain katalog yang kita tampilkan di laman indeks atau tampilan depan, teman-teman juga bisa menambahkan katalog di page selanjutnya. Nah, di tombol CTA ini bisa teman-teman lakukan edit. Itu WhatsApp slash 628 1271717105. Ini bisa kita ganti text color-nya atau background color-nya. Di sini kita buat aja dia kuning agar dapat terlihat. Nah, agar lebih kontras, kita edit. Kita klik publish. Maka sebelumnya in application seperti ini, yaitu memiliki heading seperti ini, sudah berubah menjadi lebih sederhana, yaitu tampilan home atau indeks, katalog, kemudian WhatsApp dari admin teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di praktek kali ini ya teman-teman. Kita langsung aja buat masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman mau tanya-tanya seputar materi ataupun lainnya, bisa teman-teman langsung tanya di sini. Jadi buat yang mau tanya-tanya mungkin bisa dibimbing oleh Mbak Tiara. Gimana Mbak Tiara? Oke, iya terima kasih ya. Sudah memberikan pembahasan yang menarik ternyata. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Di sini nanti teman-teman bisa bertanya langsung ya jika ada materi yang kurang jelas atau mungkin mau berkonsultasi langsung mengenai apapun yang berhubungan dengan materi hari ini. Jangan lupa untuk pertanyaannya nanti untuk teknis tanya jawabnya itu nanti teman-teman bisa langsung mengirim simbol raise hand ya yang tadi dari awal saya bilang. Pada kolom chat nanti akan dijawab secara bergantian oleh Kak Mario. Oke teman-teman silakan ada yang Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya, baik seputar materi ataupun seputar produk hostingan, itu bisa langsung teman-teman raise hand aja ya. Dan juga kita bakal memberikan hadiah top 3 penanya terbaik, tentu dengan hadiah menarik dari hostingan. kayaknya ini belum ada nih ya. Udah ngerti semua nih teman-teman nih. Teman-teman mau nanya step-stepnya atau ada yang kelewat, bisa tanya langsung aja ya. Kalau Kak, izin bertanya. Oke. Boleh, ini dari siapa ini? Saya Mirza Bakti, mau nanya perbedaan antara post dan page.
Terus kalau misal di website portofolio gitu kita mau naruh portofolio di situ, itu sebaiknya pakai post atau page ya. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana, Kak? Oke, bisa langsung dijawab. Oke. Terima kasih nih buat Kak Mirza yang udah menjadi penanya pertama nih. Nah, di sini kita akan jawab lebih baik menggunakan post atau page. Jadi saran saya yaitu menggunakan page. Kenapa menggunakan page? Karena teman-teman selain jika menggunakan page, teman-teman bisa melakukan edit tanpa berdasarkan template ataupun themes dari bawaan dari WordPress teman-teman. Jadi dengan page itu kalian lebih bisa untuk eksplorasi seperti penambahan edit seperti penambahan gambar, foto, dan video lainnya. Terus juga untuk biasanya di portfolio itu bisa diulang lagi dari pertanyaan poinnya tadi. Kalau misal di website portfolio gitu, kita mau ngepost salah satu portfolio kita yang sebenarnya kebanyakan tulisan gitu. Ya. Makanya aku nanya lebih baik page atau post. Oke. Jadi sebenarnya kan balik lagi ke penggunaan teman-teman. Kalau contohnya tulisan, mungkin teman-teman bisa ngelampirin itu di page. Di salah satu page itu dibikin sebuah katalog dan katalognya itu bisa diarahkan dengan redirect link ke postan teman-teman. Jadi teman-teman punya misalnya ada 6 post tulisan, jadi bisa teman-teman koordinir di satu page di mana ada tulisan tentang ilmu pengetahuan misalnya ataupun tulisan tentang artikel apa. Nanti teman-teman tinggal bikin sebuah page portofolio tulisan saya. Nah, di masing-masing katalog tulisannya tadi bisa teman-teman arahkan ke page-page yang telah teman-teman tulis sebelumnya gitu. Kurang lebihnya seperti tampilan website cookies tadi, namun ditambahkan redirect link ke arah post-postan yang sudah teman-teman buat. Oke. Oke, makasih Kak. Satu lagi, boleh? Kalau plugin itu, kalau kebanyakan plugin itu bikin lemot atau enggak sih Kak? Nah, kebanyakan plugin itu tentu akan memakan yang namanya I/O, input output atau proses dari posting teman-teman, sama kayak komputer, PC, HP. Itu kalau kebanyakan apps pasti bakalan bikin performa dari hardware kita itu down karena kebanyakan proses. Nah, pastikan teman-teman itu hanya menginstal plugin yang dibutuhkan. Contoh misalnya teman-teman ingin boost SEO, teman-teman bisa install Yoast SEO, WP Optimizer untuk melakukan kompresi gambar tanpa mengurangi kualitasnya, terus plugin-plugin lainnya. Jadi pastikan juga untuk menghindari hacking atau crack website kita, gunakanlah yang namanya plugin official. Walaupun teman-teman belum mampu membeli yang premium ataupun yang berbayar, teman-teman gunakan saja versi gratisnya. Karena plugin-plugin seperti plugin dan juga themes Nulet itu berbahaya untuk situs teman-teman. Tidak hanya satu dua, melainkan banyak. Contohnya website WordPress juga bisa terkena namanya malware gitu teman-teman. Jadi mencegah website teman-teman kena hack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ada Kak Hidayatullah yang bertanya, boleh? Oke. Boleh Kak Hidayatullah. Cek. Sudah masuk suaranya? Oke, sudah masuk Kak, jelas. Oke. Sebelumnya mungkin gini Kak, mau nanya nih, kira-kira dari hostingan itu ada fitur bawaan untuk CEO-nya nggak? Atau kita harus buat fitur itu secara manual? Soalnya tadi tadi barusan nyoba buka di indeks nih, ternyata buka indeks secara manual maksudnya, ternyata itu untuk di meta-meta di head itu juga masih default gitu, cuma ada charset, title sama link untuk CSS kayak gitu. Iya. Mungkin pertanyaan kira-kira ada fitur bantuan nggak untuk CEO di hostingan gitu, Kak? Makasih. Oke, menarik nih pertanyaannya. Untuk tentang CEO ini biasanya disebut namanya CEO on page. Teman-teman bisa menonton artikel yang udah ada ataupun webinar sebelumnya yang ada di YouTube hostingan. Teman-teman search saja itu di webinar pertama kita itu membahas tentang CEO dan juga SEM.
Jadi secara default memang website itu untuk melakukan namanya optimasi SEO itu harus dilakukan oleh kita sendiri, dari menambah artikel, kemudian memperkuat dari keyword yang kita gunakan, dan juga menggunakan iklan-iklan lainnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar SEO, kebetulan di webinar sebelumnya kita sudah membahas materi SEO dan SEM yang disampaikan langsung oleh expertnya. Oke, kayak gitu ya. Makasih Kak Hidayatullah atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada Kak Krisdandi nih. Oke, makasih Mas Mario atas penjelasannya tadi ya. Baik, terima kasih Mbak. Saya sebenarnya mau nanya aja sih, kan mungkin di sini juga ada, ini kan kita hadir dari berbagai latar belakang mungkin ya, ada yang mungkin bukan orang yang ngerti-ngerti banget website, ada juga mungkin pelaku usaha gitu yang mau coba-coba buat website atau landing page. Nah, menurut Mas Mario sendiri mungkin pertanyaannya adalah, kapan sih mungkin pelaku usaha atau kita gitu sebagai orang awam harus memilih kita pakai landing page yang hanya mungkin berupa satu halaman tadi seperti yang Mas Mario tunjukkan, atau dengan website yang lebih kompleks yang mungkin bisa sampai berpage-page gitu ya, dan isinya juga lebih kompleks. Itu kira-kira boleh nggak misalkan Mas Mario jelaskan keunggulannya landing page apa, dan kalau dibandingkan dengan website yang lebih kompleks mungkin keuntungannya apa atau kekurangannya apa? Mungkin itu aja sih Mas. Oke. Jadi untuk kita yang baru terjun, biasanya kita hanya membuat kayak contohnya company profile yang isinya di mana menjelaskan produk saja. Namun untuk teman-teman yang sudah mau membuat ekosistem, itu juga tetap bisa menggunakan CMS WordPress dengan bantuan yang namanya plugin WooCommerce. Nah, jadi dari metode pembayaran dan juga banyak page dan lain-lainnya itu lebih mirip ke seperti marketplace namun versi dengan CMS WordPress. Jadi teman-teman bisa melakukan penambahan page katalog produk-produk teman-teman ketika memang produk teman-teman sudah ditambah. Jadi untuk tampilan landing page tadi di bagian page-nya dapat teman-teman tambahin sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Jadi landing page itu ialah tampilan utama teman-teman untuk melakukan penjualan tadi. Jadi baik teman-teman untuk melakukan penjualan, baik penjualan barang dan juga jasa, landing page itu tentu perlu. Dan juga untuk teman-teman membuat sebuah ekosistem, teman-teman nggak harus namanya bikin ulang nih sebuah web, cukup dengan menggunakan namanya plugin WooCommerce. Memang plugin ini berbayar kalau dari Elementor-nya, namun fungsinya penting dan juga bisa diandalkan untuk mengatur kayak APK pembayaran. Jadi pembayarannya serba otomatis, nggak perlu diarahkan ke WhatsApp lagi gitu. Oke. Gimana untuk Kak Krisdani? Oke Mas, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Kak Leo, caranya misalkan kita mau menambahkan maps di website kita. Nah, kita sekalian praktek aja. Caranya gimana sih untuk menambahkan lokasi atau maps? Oke. Di sini kita akan menambahkan section baru. Oke, sebelum di sini aja nih. Itu cukup menggunakan fitur dari Elementor. Jadi teman-teman cukup klik aja di sini. Klik aja Maps. Nah, cukup drag and drop. Agar lebih rapi, saya gunakan aja ini sectionnya menjadi 2. Sebentar. Inner sectionnya. Di sini saya tambahkan heading aja. Kami pabrik kami. Nah, untuk menambahkan titik maps itu cukup menggunakan section dari Elementor, yaitu dengan kit maps. Cukup drag and drop. Kemudian
teman-teman lakukan pengeditan. Di sini kita contohkan alamatnya ialah di kantor operasional CS Hostingan. Pasti alamat. Nah, secara otomatis akan terupdate alamat dari maps yang kita masukkan tadi. Nah, nah, seperti ini lebih rapi. Maka secara otomatis website hostingan maya.id atau Lino Cookies sudah memiliki tag alamat dari Google Maps tadi. Jadi ini mungkin mempermudah buat teman-teman ataupun calon customer teman-teman untuk ke tempat produksi. Seperti ini. Oke. Ada kalanya beberapa plugin WordPress dari Kak Wiko nih. Ada kalanya beberapa plugin WordPress tidak kompatibel satu sama lain, termasuk plugin Elementor. Terkadang plugin Elementor dan plugin lainnya membuat error muncul. Langkah yang terbaik dilakukan. Oke. Nah, langkah terbaik yang harus dilakukan biasanya memang kadang terjadi namanya plugin itu tidak dapat berjalan berbarengan atau bersamaan. Contoh Elementor yang sering kejadian. Cara paling mudah mengatasi ini adalah dengan cara merollback versi Elementor. Memang Elementor sering melakukan update, tapi sering juga tidak kompatibel. Sering ini kejadiannya di postingan. Jadi kita cukup melakukan yang namanya rollback version, salah satunya. Elementor ini bisa kita lakukan settings, matikan saja ini dulu update-nya. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya rollback. Oke. Sini. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya rollback version. Jadi dengan menurunkan yang namanya version dari Elementornya tadi. Oke. Oke, langkahnya yaitu dengan cara tadi dengan kemudian nah, di bagian tools ini teman-teman bisa melakukan yang namanya rollback version. Nah, di version control ini teman-teman bisa downgrade sampai ke versi 3.09. Jadi untuk menghindari crash, biasanya Elementor itu perlu dilakukan yang namanya
rollback version ke versi sebelumnya. Misalnya pada 3,5 itu stable, teman-teman bisa lakukan rollback version ke 3,5. Tentunya dengan rollback ini tidak akan mempengaruhi namanya settingan yang sudah teman simpan. Gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh langsung raise hand. Ataupun langsung di kolom chat. Oke, kalau udah cukup, kembali ke Mbak Tiara ya. Baik. Udah nggak ada yang mau bertanya lagi ya teman-teman ya? Oh, ada lagi nih Kak. Dari Kak Wiko. Oke, dari Kak Wiko, kalau versinya di rollback, apakah tidak mempengaruhi versi? Penting juga kita baca untuk segi dari patch infonya. Biasanya kan dicantumkan itu perbaikan bug apa. Namun sejauh ini kalau teman-teman, saya rasa untuk dari bagian versi Elementor itu tidak berpengaruh sih. Kecuali teman-teman seperti yang saya sebutkan tadi, mendownload Elementornya dari Knowledge ataupun dari luar, misalnya beli di toko hijau, Elementor Pro-nya, ataupun teman-teman beli dari toko-toko lain. Jadi hal itu pasti berpengaruh pada keamanan web teman-teman. Karena kita nggak tahu, mungkin plugin yang dijual itu sudah disusupin yang namanya malware ataupun backdoor, sehingga website teman-teman bisa langsung dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya oke. Rollback tadi memang tidak akan mempengaruhi namanya data-data yang sudah teman-teman susun. Tapi ada baiknya setiap perubahan, apalagi itu menyangkut versi, teman-teman diwajibkan untuk namanya melakukan backup. Memang sangat kecil kemungkinan terjadi crash ketika kita rollback. Kayak kita istilahnya install Windows ataupun upgrade OS, memang kecil sekali, namun namanya kemungkinan tetap saja ada. Jadi jangan lupa untuk nge-backup selalu data-data ataupun konten teman-teman yang ada pada website. Terima kasih kembali buat Kak Wiko. Oke, untuk ke Mbak Tiara. Baik, selesai sudah ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ke depannya ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah disiapkan chat. Jadi linknya ada di kolom chat, dan terima kasih kembali buat Rio sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali buat teman-teman pada hari ini. Mungkin dipersilakan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya kali ya, untuk kita foto-foto dulu nih sebelum masuk ke penutup. Selagi teman-teman lagi mengaktifkan kameranya, jangan lupa digunakan ya nama background-nya tadi, biar kita semua bisa ketik bareng-bareng. Terus juga buat teman-teman yang mau terhubung nih, ada sedikit banyak pertanyaan tentang postingan, teman-teman bisa langsung kontak saya di Facebook Mario Ardi, di Instagram @marioardi97, ataupun melalui email mario@hostingan.id. Jadi jangan segan-segan untuk menghubungi saya kalau ada butuh bantuan tentang hostingan, pasti langsung dibalas. Ataupun melalui WA yang udah ada di dalam grup ya. Terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Jangan lupa di-on-kan dulu kameranya, dipakai background-nya, kita bakalan sesi foto. Oke, mungkin tim dokumentasi. Oke teman-teman, boleh di on cam.
Saya hitung ya untuk fotonya. 1. 1, 2, 3. Oke, tahan. Sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Sebentar. Oke, sekali lagi Kak, apa gimana? Ya, sekali lagi. Oke, boleh, sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2. Sebentar. Oke. Dari sini. Oke. Kita ada berapa halaman? Kembali ke 1. Oke, foto lagi ulang. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman di slide 2. Satu, 2, 3 tahan posisi. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sedikit tambahan, jangan lupa untuk mengisi formulir absen yang ada di kolom chat ataupun di grup. Semua sertifikat dan juga hadiah akan kami kirimkan secepatnya, paling lambat H+2. Jangan lupa dalam pengisian email dan nomor HP, pastikan kalian menginput nomor dan juga email yang valid dan juga nama yang benar. Kemudian untuk selanjutnya akan kami umumkan lebih lanjut dari grup. Oke, terima kasih. Dilanjut oleh Kak Tiara. Oke, terima kasih Kak Mario. Akhirnya kita udah sampai ya di penghujung acara webinar hari ini. Aku mau mengumumkan untuk 3 penanya terbaik dari masing-masing dari sesi hari ini. Selamat ya untuk Kak Mirza Bakti, Kak Hidayatul, dan Kak Krisdandi. Untuk hadiahnya nanti tim hostingan akan menghubungi langsung ya lewat nomor WhatsApp ya Kak. Jadi pastiin nomor WhatsApp-nya aktif. Ya, demikian acara webinar membuat website landing page sederhana hari ini. Saya mewakili rekan-rekan dari hostingan pastinya mengucapkan terima kasih banyak buat peserta webinar yang sangat antusias pada hari ini untuk bergabung dan meramaikan acara webinar kali ini. Semangat ya teman-teman puasanya ya. Bentar lagi buka. Oh ya, hitungan jam lagi ya buka. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian webinar hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Tiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah join.